Untuk apa manusia diciptakan? Kepada siapa manusia akan kembali? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai khilafah di muka bumi dan sebagai hamba Allah. Terkait alasan dan tujuan utama kita diciptakan, dengan berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan ciptakan khilafah di bumi. Malaikat protes, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang selalu akan buat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah? Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian tahu. Allah pun menciptakan Adam sebagai manusia pertama, menyusul Hawa sebagai manusia kedua, sekaligus sebagai pelengkap. Jadilah sepasang insan laki-laki dan perempuan. Kepada siapa manusia akan kembali? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Quran surat An-Nur ayat 42. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Syekh Abdurrahman bin Nashir Asy-Sa'di memberikan keterangan, maksudnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang mengatur langit dan bumi. Allah mengaturnya dengan cara syar'i dan qadari. Artinya semua harus tunduk pada aturan syariat Allah. Dan semua yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Di bumi ini tempat kita beramal. Sedangkan di akhirat adalah tempat amalan kita dibalas. Sehingga dalam lanjutan ayat disebutkan, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Manusia akan nampak pada catatan amal dan timbangan amal. Allah menjelaskan yang artinya, kami akan memasak timbangan pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surat An-Anbiya ayat 47.